Allah masih memperkenankan kita hidup sampai hari ini dengan membawa keimanan di dalam diri kita. Semoga dengan itu semua Allah ridha sampai dengan kehidupan kita pada hari ini. Karena tidak sedikit orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran mengalami kerugian karena tidak membawa nilai iman dalam dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah ke-103, disebut dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sungguh, demi waktu yang kami berikan kesempatan pada setiap manusia untuk beraktivitas, banyak manusia yang rugi dalam menjalani kehidupannya, kecuali di antara yang rugi itu ada yang beruntung karena hidupnya membawa nilai keimanan. Tapi juga ada orang-orang yang beriman, tapi tidak diakui imannya oleh Al-Quran karena tidak mampu membuktikan keimanannya dengan berbuat atau melakukan segala amal soleh dalam kehidupan. Ada orang-orang di zaman Nabi datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Tapi tiba-tiba belum sempat Nabi menjawab, turun langsung ayat. Statementnya dari Allah Subhanahu Wa Taala diabadikan di Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui berkata kepadamu Muhammad, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan pada mereka, iman kalian tidak serius. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan kalian baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman itu baru sekedar di lisan saja dengan mengucapkan syahadat, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Beda antara iman yang masuk ke dalam hati dengan yang hanya di lisan saja. Sama dengan ketika seseorang yakin dan cinta pada apa yang ia kemudian hadirkan dalam kehidupan. Seorang ibu yang mengatakan cinta kepada anaknya, dan cinta itu lahir dari dalam dirinya, kolbunya, maka perhatian dalam diri akan mengalir kepada seluruh anggota tubuhnya. Ketika bahasa ibu mengatakan, "Nak, ibu sayang dengan kamu," maka matanya akan menatap dengan penuh rasa sayang. Lisannya akan berkata yang baik-baik. Tangannya akan membelai dengan penuh kebaikan. Dan derap kakinya akan dilangkahkan demi menghadirkan cinta terbaik untuk anaknya. Jadi iman, keyakinan, cinta, itu selalu dibuktikan dengan tindakan yang baik. Ada orang-orang yang mengatakan saya beriman, tapi imannya tidak sampai ke hati. Sehingga ketika dituntut untuk mengerjakan pembuktian dalam imannya, maka tidak keluarlah kemudian amalan-amalan dalam seluruh anggota tubuhnya. Dia katakan saya beriman, tapi diminta sholat, dia tidak mau sholat. Saya beriman, diminta zakat, dia enggan berzakat. Maka kata Al-Quran, orang seperti ini baru beriman di lisannya, tapi belum sampai kepada jiwanya. Bila iman telah sampai kepada hatinya, maka oleh hati akan diteruskan sampai ke wajah, ke mata, ke lisan, ke tangan, sampai ke ujung kaki. Maka mata orang beriman akan beda cara memandang dengan mata orang-orang yang belum beriman. Ketika ibu ingin memandang, ada ayat khusus tentang pandangan kita. Ibu ada di Quran surah ke-24 ayat 31 misalnya. Wa kullil mu'minati. Perhatikan para ibu yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Karena kemuliaan yang datang dari Allah harus diukur dengan ukuran Allah. Dan ukuran Allah tidak cukup dengan kalimat amin. Karena kalimat amin terletak setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di na'budu dulu baru nasta'in. Kullil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Jadi sebelum fungsi mata disebutkan, imannya dulu kemudian dihadirkan. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan perempuan yang punya iman beda cara pandangnya dengan perempuan yang belum beriman. Yaghdudna min absarihinna. Maka pandangannya hanya akan digunakan pada yang baik-baik. Yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Sama dengan lisan. Ketika ibu akan bicara, berkata sesuatu, itu imannya dulu yang disebutkan. Quran surah ke-49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaum min qaum. Hei orang-orang yang telah menyatakan diri kepada Allah, jangan saling mencela. Jangan mencela. Ketika disebutkan lisan jangan mencela, imannya dulu yang disebutkan. Seakan-akan kata para ahli tafsir, orang yang beriman, dia akan menahan lisannya dari celaan. Karena ketika itu dilanggar oleh lisannya, ini menunjukkan ada yang salah dengan imannya. Nah, kalau dikumpulkan semua perbuatan baik itu, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, matanya baik, lisannya baik, tangannya baik, sampai kakinya baik, maka semua perbuatan yang didasari oleh iman, perbuatan disebut dengan amal, perbuatan yang disukai oleh Allah karena iman disebut dengan salih. Maka muncullah kalimat salih. Disatukanlah kemudian di surah itu, illal ladzina amanu wa amilus salihat.
Kecuali orang-orang beriman dan mau membuktikan imannya dengan mengerjakan semua perbuatan yang baik menurut Allah. Disebut amal soleh. Nah, iman dan amal soleh ini, inilah yang mengantarkan kita insya Allah mendapat berita gembira, jaminan surga bahkan sebelum wafat. Jadi ada kalangan manusia yang diberikan kabar gembira langsung oleh Allah, sebelum wafatnya dia sudah mendapat jaminan dari Allah mendapatkan surga. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Muhammad berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah menyatakan beriman dan dia buktikan imannya dengan menggunakan dan melakukan amal-amal yang baik, amal soleh. Di ibu beriman, ibu beramal soleh, kata Allah berikan kabar gembira pada orang-orang ini, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kami akan siapkan bagi mereka surga dengan segala keindahannya. Ada orang belum wafat, sudah dapat kabar gembira, orang ini akan masuk surga dan dengan segala keindahannya. Sungai yang mengalir, segala kenikmatannya. Siapa orang ini? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Masya Allah, di antara ciri orang beriman dan beramal saleh, disebutkan oleh Nabi SAW, salah satunya, dia tidak sengaja atau tidak cepat mengerjakan perbuatan baiknya, sebelum didasari oleh dasar pengetahuan-pengetahuannya. Maka di antara ciri orang-orang beriman yang ingin mewujudkan amal solehnya, maka dia gemar dengan majlis ilmu. Dia dengar datang ke kajian. Dia senang datang untuk belajar. Maka ketika dia datang untuk belajar, Nabi langsung keluarkan satu hadis yang menjamin setiap langkahnya akan mempercepat dia masuk ke dalam surganya. Tidak cukup dengan amin. Kita bacakan hadisnya dulu. Baik. Itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimatnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang mampu meluangkan waktunya, dia bersungguh-sungguh datang ke tempat majlis ilmu untuk belajar. Walaupun, dia menempuh jalan walaupun jalannya sulit. Jalannya berliku, tidak mudah dia lalui. Walaupun belajar cuma satu ayat, satu hadis, tapi dia mau datang untuk menghadirkannya, maka lihat kalimatnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semua perjuangannya itu akan diganti oleh Allah setiap langkahnya dengan memudahkan ia ke surga. Tibalah seorang, pelaku maksiat yang banyak sekali ia kerjakan. Dia sudah membunuh 100 orang. Mabuknya tak terhitung. Jadi kalau ada orang sekarang masih mabuk, dia telat. Sudah ada yang mabuk lebih dulu dan banyak sekali mabuknya. Dan jangan bersaing dengan orang ini, karena Anda tidak akan menang. Baik, tapi hidayah datang kepada dirinya. Konsultasi dengan seorang alim, syekh, ustad, kata ustad ini, kamu bukan berarti nggak bisa jadi baik. Kamu ini orangnya baik, cuman tinggal di lingkungan yang tidak baik. Pindahlah dulu dari lingkungan ini, belajar ke seorang syekh di majlis ilmu sana, setelah baik kembali ke sini untuk berdakwah. Dia datang kemudian menempuh jalan, pergi ke majlis ilmu itu, di pertengahan jalan tiba-tiba ajalnya hadir. Lebih cepat dari apa yang ia duga. Maka perhatikan kalimatnya. Di jalan dia bertobat menuju majlis ilmu. Tobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Orang yang selalu ingin tobat disebut dengan tawwabin. Orang tawwabin, rumusnya di Quran dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Kemudian cinta Allah ketika diberikan pada seorang hamba, maka hal yang Allah berikan pertama kali pada yang dicintainya adalah ampunan dari semua dosanya. Rumusnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada orang-orang yang serius mencintai aku. Ikuti tuntunanku, tuntunan Nabi, maka aku akan mencintaimu. Sekarang perhatikan persamaannya. Kalau aku mencintai seorang hamba, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka hal pertama yang aku berikan pada orang-orang yang aku cintai adalah aku gugurkan semua dosa-dosanya. Orang tadi bertobat, mendapatkan cinta Allah. Orang tadi dapat cinta Allah, digugurkan semua dosa-dosanya. Saat digugurkan itulah kemudian ia melangkahkan kakinya untuk belajar, belum sampai ke majlis ilmu, tiba-tiba datang ajalnya dan seketika keluar kalimat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditetapkan oleh Allah, dakhalal jannah.
Kisah itu diabadikan kemudian di Quran surah keempat, An-Nisa. Surah para ibu. Surah para perempuan. Ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli. Awal ayatnya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Masya Allah. Siapa yang mau berubah, lebih baik lagi, dia mau berhijrah. Yang tadinya belum pakai hijab, dia mau pakai hijab. Yang tadinya kata-katanya kasar, dia mau jadi lebih lembut. Yang tadinya jarang ngaji, sekarang mau ngaji. Kata Allah, kalau dalam proses dia berubah itu, walaupun belum sempurna seperti orang kebanyakan menilainya, dan dia mau berubah, kemudian tiba-tiba wafat, maka Masya Allah, kata Allah, saya terima semua perubahannya, saya berikan pahalanya, dan saya jamin surganya. Sekarang saya izin bertanya pada ibu sekalian, siapa di antara ibu yang pernah bunuh orang? Angkat tangan. Saya serius. Saya telepon polisi suruh datang ke sini. Tidak ada. Siapa yang pernah mabuk? Minimal 100 kali dalam sehari. Tidak ada. 10 kali dalam sehari. Tidak ada. Maaf ya. Orang yang pernah mabuk, pernah bunuh orang, ingin ke majlis ilmu. Belum sampai, dosanya diampuni, masuk surga. Maksud saya, ibu sudah sampai di sini. Masa nggak bisa meraih surga ibu? Dan ibu bisa memilih aktivitas apapun. Sekarang hari Sabtu, Bu. Siang. Waktu banyak ngantuk. Setan berkeliaran. Ya, orang bisa diarahkan rekreasi, bisa kemanapun. Pertanyaan saya, siapa yang bisa melembutkan hati ibu untuk berada di sini?